Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km persegi yang dibagi ke dalam 20 wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 734.485 jiwa. Dengan keberagaman suku, ras, dan budaya yang ada di Kutai Kartanegara, menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Kartanegara memiliki kesadaran hidup yang berdampingan dengan berlandaskan ideologi bangsa Pancasila. Ada banyaknya kelompok masyarakat yang mengorganisasikan diri, mulai dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan LSM, organisasi masyarakat, hingga organisasi partai politik. Hai sahabat Pancasila, salam Pancasila. Jadi untuk mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara hadir sebagai instansi pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang untuk urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Jalan Awang Sabran, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretaris Badan yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta ada 3 bidang, yaitu yang pertama bidang ideologi wawasan kebangsaan, kedua bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang terakhir bidang politik dalam negeri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selaras dengan visi Kukar Idaman, yaitu mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia, adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara memiliki kegiatan dan program, serta melibatkan beberapa organisasi mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. Agar transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol dan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesbangpol. Kedua, program peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Meliputi pelayanan surat izin penelitian, kegiatan Forkopimda mendengar, dan kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya radikalisme bersama Kementerian Agama dan MUI. Ketiga, program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Meliputi pelayanan surat keterangan tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Biasanya digunakan oleh calon kepala desa dan calon perangkat desa, BPD dan LPM sebagai salah satu syarat untuk pencalonan menjadi kepala desa dan perangkat desa, serta kegiatan sosialisasi pendidikan politik bersama KPU dan Bawaslu. Keempat, program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Dengan kegiatan pembinaan bela negara, pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan bersama akademisi dan jejaring Panca Mandala, serta sosialisasi kepaskibrakaan bersama Purna Paskibraka Indonesia. Kelima, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kegiatan pembinaan Desa Bersih Narkoba, Kemah Generasi Muda Lintas Agama, pembinaan FKUB bersama FKUB, dan pembinaan P4GN bersama Kepolisian, BNNK, dokter, dan psikolog. Dan yang terakhir adalah program pemberdayaan dan pengawasan organisasi. Meliputi pelayanan surat keterangan terdaftar dan surat keterangan melapor bagi Ormas atau LSM dengan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Ormas. Untuk deteksi dini dan wawasan kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara mengumpulkan isu-isu yang berkembang di lapangan mengenai pembangunan, dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kerjasama dan koordinasi dalam semua aspek yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik. Dari pengumpulan isu-isu yang dilakukan oleh Kesbangpol dari tahun 2022, adapun peta rawan konflik yang terjadi di Kutai Kartanegara sebagai berikut.
Dan ada 14 organisasi yang sudah melapor dan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dan 26 surat rekomendasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Perlu diketahui, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021, di mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara bertugas dan berfungsi untuk membantu tugas Bupati untuk urusan kesatuan bangsa dan politik. Perkenalkan, nama saya Rinda Desianti, saya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Badan Kesbangpol itu mempunyai fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tentu saja ada beberapa program dan kegiatan yang ada di Kesbangpol. Salah satunya adalah berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan dini daerah, kemudian berkaitan dengan peningkatan demokrasi, kemudian berkaitan dengan meningkatkan kewaspadaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan pembinaan organisasi kemasyarakatan. Nah, tujuan dari berbagai program dan kegiatan dari Kesbangpol tentu saja adalah tujuannya untuk kemudian kita menuju kepada kondusivitas wilayah. Karena kondusivitas wilayah itu menjadi sesuatu yang amat penting untuk menjaga stabilitas dari pembangunan yang ada di Kutai Kartanegara. Harapan saya pada masyarakat di 20 kecamatan, di 193 desa dan 44 kelurahan itu bisa menyongsong tahun politik dan tahun pemilu itu dengan meningkatkan partisipasi di bidang demokrasi. Tentu saja kehadiran dari warga Kutai Kartanegara yang mempunyai hak pilih itu sangat penting, karena satu suara itu akan menentukan bagaimana perjalanan bangsa ini 5 tahun ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om Nama Budaya. Salam, salam kebajikan, salam Pancasila. Keberadaan Kesbangpol diharapkan menjadi fasilitator dalam menjaga keberagaman agar tetap selaras, sehingga menciptakan kenyamanan dalam kebersamaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Menghargai dan menghormati keberagaman merupakan sumber kekuatan bagi Kutai Kartanegara dan Indonesia. Salam Pancasila!